Ya, hari ini kita akan belajar tentang mengenal huruf-huruf Yunani. Kemudian kalau masih ada waktu, kita akan membahas tentang tanda baca, ya, tanda-tanda baca dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan transliterasi. Nanti saya akan menjelaskan apa itu transliterasi. Tanda baca, kemudian transliterasi, penulisannya bagaimana, itu kalau ada waktu. Karena bagian yang pertama cukup memakan waktu, yaitu mengenal huruf Yunani, bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara mentransliterasikannya. Oke. Kalau kita lihat di diktat kita di halaman 1, di situ saya jelaskan tentang seluk-beluk atau segala sesuatu yang berkaitan dengan Yunani Koine. Jadi yang kita pelajari sekarang ini adalah disebut dengan Yunani Koine. Ada satu lagi yang disebut dengan Yunani Klasik. Nah, Yunani Klasik itu tidak kita pelajari karena itu nanti masuk kepada bagian secara khusus, yaitu sastra bahasa Yunani. Jadi kalau mengambil jurusan sastra Yunani, nanti kita belajar Yunani Klasik. Nah, Yunani Koine adalah bahasa Yunani yang dipakai di masa Perjanjian Baru. Jadi itulah bahasa Yunani Koine. Nanti di sini kita bisa lihat dari sejarahnya, lalu bahasa Yunani Koine itu mulai dipakai seperti apa, tahun berapa, dan sejarah dari Yunani Koine itu bagaimana. Koine sendiri itu artinya apa? Itu di halaman 2. Jadi koine dalam bahasa Yunani itu artinya umum. Tapi bahasa Yunani koine ini umum untuk masa Perjanjian Baru. Kurang lebih 2024 tahun yang lalu. Ya, mulai dari kelahiran Yesus lah, taruh di situ sampai masa gereja mula-mula. Itu Yunani koine. Apa sama Pak Yunani koine itu dengan Yunani yang di negara Yunani sekarang ini, Yunani modern? Jadi dari segi arti, kemudian beberapa kata bahasa itu berbeda dengan Yunani modern. Ya, karena itu ketika kita belajar bahasa Yunani, maka kita digolongkan sudah, yaitu tidak membahas Yunani modern yang dipakai di negara Yunani, tapi Yunani Alkitab, yaitu Yunani pada masa Perjanjian Baru. Kemudian asal-usulnya bagaimana Helenisme yang kemudian menjadi Helenisasi, yaitu program Helenisasi itu di nomor 3, di mana bahasa itu kemudian menjadi sebagai bahasa lingua franca, bahasa wajib yang harus dipakai di negara-negara yang dijajah atau di kerajaan-kerajaan yang dijajah oleh kerajaan Romawi. Dulu sebelum Romawi adalah kerajaan Yunani. Tapi Yunani kalah oleh Romawi, maka seluruh pemerintahan, seluruh daerah yang dulunya dikuasai Yunani diambil alih oleh Romawi, termasuk Israel. Israel dulu dijajah Yunani. Yunani kalah oleh Romawi, maka Israel sekarang jadi wilayahnya Romawi. Makanya diutuslah pemimpin daerah dari kerajaan Roma ke Israel. Namanya siapa? Pontius Pilatus. Makanya Pontius Pilatus itu jadi terkenal karena apa? Karena dia bersinggungan dengan penyaliban Tuhan Yesus. Maka nama Pontius Pilatus pun menjadi satu nama yang disebut di dalam 12 pengakuan iman rasuli. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan seterusnya. Nah, itu karena Pontius Pilatus itu adalah salah satu pemimpin daerah yang dikirim dari pusat untuk memimpin sebagai gubernur di Israel. Kebetulan pada zaman Tuhan Yesus. Nah, di saat itulah kemudian Helenisme yang kemudian menjadi proyek Helenisasi itu terus disebarkan, sehingga Yunani Koine ini menjadi bahasa lingua franca, jadi bahasa pengantar sehari-hari, sampai-sampai bahasa Yunani Koine ini menggantikan bahasa asli bangsa yang Yahudi, bangsa Israel, yaitu bahasa Arab. Oke. Kemudian pengaruhnya dan seterusnya kita bisa membacanya sampai di halaman ke-8. Dan sampai di halaman ke-9 kita mulai dengan pembahasan tentang abjad. Kamu bisa lihat di situ abjad bahasa Yunani yang kita kenal sekarang ini terdiri dari 24 huruf. Ya, beda dengan alfabet A, B, C, D itu 26 huruf. Berarti di dalam alfabet kita itu tidak ada 2 huruf yang terdapat di dalam bahasa Yunani. Nah, 24 huruf ini memang bentuk-bentuknya agak sedikit berbeda, tetapi beberapa itu sudah cukup kita kenal karena huruf-huruf Yunani ini juga beberapa dipakai di matematika. Ya, alfa, beta, gamma, pi, ya, ada juga delta. Itu juga dipakai di pelajaran-pelajaran matematika, dan mungkin kita juga mengenal beberapa huruf yang lain ketika kita membahas satu disiplin ilmu yang lain juga, sehingga untuk bahasa Yunani tidak terlalu asing buat kita. Memang ada beberapa yang harus kita kenal secara spesifik karena belum pernah kita temui. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah, di situ ada tabel. Dari tabel itu ada beberapa kolom. Yang pertama huruf besar, kolom huruf besar. Ini adalah bentuk-bentuk huruf besar bahasa Yunani. Kemudian kolom huruf kecil. Ini adalah kolom bentuk huruf kecil bahasa Yunani Koine. Dan kemudian kolom nama huruf. Jadi setiap huruf itu dia punya namanya sendiri. Ya, beda kalau dengan huruf alfabet. Ya, A ya namanya A. B ya namanya B. Tapi kalau Yunani ada namanya. A itu alfa namanya, B beta, G gamma, D delta. Dan huruf-huruf ini sudah disusun sesuai dengan urutannya. Jadi tidak boleh terbalik ya hurufnya. Penyusunan hurufnya itu jangan dibalik, yang di depan ke belakang gitu ya. Jadi ini sesuai dengan urutannya. Dan kemudian kolom yang keempat itu pengucapan. Ya, jadi cara mengucapkan nama huruf. Kalau nama hurufnya itu alfa, itu bunyinya itu fa, fa. Harusnya begitu. Ya. Cuma karena kita ini orang Indonesia, maka kadang-kadang kita itu sembarangan aja menyebutkannya, mengucapkannya. Harusnya alfa, kesulitan kita ya alfa gitu aja. Nah, tetapi dari pengucapan bahasa Yunaninya, lidah Yunani itu harusnya alfa. Ya. Kemudian transliterasi itu cara menuliskan huruf itu ke alfabet. Jadi kalau alfa
itu transliterasinya adalah A. Itu artinya bahwa transliterasi adalah upaya menerjemahkan atau mentransliterasikan huruf dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Jadi kalau nanti saudara-saudara mendengarkan istilah transliterasi, itu berkaitan dengan pemindahan penulisan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Nah, ucapan itu harus diucapkan seperti kata yang ada di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau alfa itu ada sama dengan seperti pada kata bata itu a, bukan al atau ai, bukan. Jadi a murni a, gitu ya. Nah, kemudian huruf yang kedua yaitu beta, ya, pengucapannya beta. Ya, jadi itu nama itu harus diucapkannya baita, baita. Ditransliterasikan sebagai huruf B. Dan itu kita ucapkannya seperti ketika kita bicara kata biru, B, biru, itu beta. Nah, apakah kita harus mengucapkan seperti bunyi tadi? Ya, misalnya menurut lidah orang Eropa atau lidah orang Yunani. Apakah ketika kita bilang alfa harusnya alfa? Ya, tidak usah. Tapi kalau saudara mau boleh. Tapi kalau saudara hanya mengatakan alfa saja, alfa gitu ya, it's okay, ya, nggak apa-apa. Karena kita orang Indonesia. Nah, huruf yang kedua adalah beta. Ya. Ditransliterasikan huruf B, diucapkannya seperti biru. Ya. Kemudian ada huruf ketiga yaitu gamma. Ya, perhatikan huruf besarnya. Ya, hanya sekedar melihat saja, karena nanti ada waktunya kita menulis. Ya. Kemudian ditransliterasikan dengan huruf G seperti pada kata gula. Kemudian delta. Ya, delta itu delta. Ya, transliterasinya di huruf D seperti pada kata dasi. Kemudian yang kelima adalah epsilon. Epsilon. Nah, jadi ini ditransliterasikan huruf E seperti pada kata kakek. Nah, perhatikan bahwa huruf E di dalam bahasa Indonesia itu ada 3 pengucapan. E, E. Ya. E, E. Nah, di sini itu seperti pada kakek. Jadi epsilon itu harus dibaca E, bukan E, bukan E. Misalnya epsilon, bukan. Epsilon, bukan. Yang betul epsilon. Seperti pada kata kakek. Ya, jadi bukan E, bukan E, tapi bukan E, tapi E. Dia seperti lebih nyaring gitu. Ada triple-nya. Seperti pada kata enak, kakek, bukan kakek, bukan kakek, bukan, tapi kakek. Nah, itu epsilon ya. Kemudian huruf yang berikutnya zeta. Ya, perhatikan tulisan huruf besarnya, huruf kecilnya. Ya, pengucapannya zeta. Nah, ditransliterasikan dengan huruf Z. Seperti pada kata zat. Oke? Sampai di huruf zeta dulu. Mari kita baca bersama-sama. Mulai dari alfa sampai zeta. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Oke? Dihafalkan dulu. Sudah hafal? Oke, sudah. Sekarang kita tutup diktatnya. Kita mulai dari pertama apa? Alfa,
G, D, E. Ya, jadi gamma. Jadi alfa, beta, gamma, delta. Baru habis D, E, epsilon. Habis E, kemudian Z. Nah, kalau kita Z-nya di belakang, ini Z-nya di depan. Ya, kita Z itu huruf terakhir. Nah, ini Z itu huruf yang ke-6. Ya. Oke, kita ulang sekali lagi dari alfa sampai zeta. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. hafal kan? Memang kalau agak dipaksa-paksa dikit itu cepat hafal. The power. The power. Oke, sekali lagi alfa sampai zeta. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Oke. Huruf yang berikutnya eta. Eta. Nah, di sini adalah huruf T yang kedua. Tapi bukan E, tapi E. Ya. Tapi juga bukan E. Bukan E. Misalnya dari lemah itu E, lemah. Nah, bukan le, tapi seperti kata sate, merah, merah, sate, merah. Itu eta. Nah, penulisannya seperti itu. Bentuknya huruf besarnya juga diterjemahkan sebagai huruf E. Jadi ada E epsilon, ada E eta. Setelah eta itu theta. Ya. Theta itu pengucapannya theta. Theta. Ya, ditransliterasikan dengan TH. Misalnya teologia. Ya, itu menggunakan theta. Theta, ya. Kemudian seperti kata teologia. Kemudian iota. Nah, pengucapannya iota. Iota. Tapi kalau kita sebut iota gitu aja udah boleh gitu ya. Kemudian transliterasinya adalah I, huruf I. Jadi di sini kita sudah belajar setelah zeta, eta, theta, iota. Oke, dihafalkan sebentar. Oke, sekarang kita tutup diktatnya. Kita mulai dari alfa 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota. Oke, nah ada dosen-dosen yang mengajarkan sambil bernyanyi. Ya, tidak masalah ya, boleh sambil bernyanyi atau langsung dipaksa seperti ini. Gak usah nyanyi-nyanyi, toh sudah hafal dalam 1-2 menit. Ya. Oke, ada yang mau coba? Oke, mantap Ibu Maria. Ada lagi mau coba? Oke, silakan. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota. Iya. Zeta tadi sudah ya? Oke, itu adalah huruf sampai di iota. Kemudian halaman 10. Halaman 10 itu ada huruf kappa. Setelah iota itu K, sama seperti urutan alfabet. I, cuman di sini nggak ada J, ya, J-nya nggak ada. Jadi langsung lompat K. H I K.
kapal, ya, kapal. Seperti pada kata kuda. Ya, perhatikan huruf besar kecilnya. Kemudian lambda. Seperti itu hurufnya, perhatikan. Kemudian dibacanya lambda, yaitu ditransliterasikan dengan huruf L seperti pada kata lagu. Ya, kemudian mil. Jadi kalau menyebutkan mu m itu seperti ada w-nya di belakang. Mil. Seperti diakhiri dengan huruf w. Tapi itu mu, ya. Ya, itu transliterasinya huruf M. Dan seperti pada kata madu. Oke, sampai di M. Kapal, lambda, mu. Oke, kita mulai dari alfa lagi sampai di mu. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu. Bisa kan mu? Ya, ada yang bisa, tapi lihat mulut saya. Tapi kalau saya nggak ikut, ya kadang-kadang macet juga. Oke, sekarang saya nggak ikut ya. Mulai dari alfa sampai mu. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, theta, theta, iota, kappa, lambda, mu. Oke, mantap. Mantap. Kita lanjut ya, tambah 3 lagi. Atau tambah 4 lah ya. Setelah mu itu ada nu. Ya, nu, perhatikan hurufnya. Ya, bacanya nu. Ya, ditransliterasikan dengan huruf n. Seperti pada kata nada. Kemudian ada hi. Ini bacanya seperti ks, ksi. Tapi kita nggak, misal ks itu kan bisa aja ksi, ksu, ksa, kse. Tapi yang dipakai i, ya, bukan ksa, bukan ksi. Ya, ksi. Ditransliterasikan sebagai huruf x atau ks. Jadi bisa dua, bisa pakai huruf x, bisa juga pakai ks. Si. Seperti pada kata relax, ks, relax. Kemudian setelah si itu omikron, ya, itu omikron dengan transliterasi o seperti pada kata boros. Ya, jadi o-nya itu bukan, ada dua jenis o ya. Ada o, ada o. Ya, misalnya tokoh. Beda, boros, tokoh. Ya. Jadi o-nya bukan o tokoh, tapi o-nya ini adalah o boros. Boros. Omikron, boros. Nah, kemudian pi. Perhatikan huruf besarnya, huruf kecilnya ditransliterasikan dengan huruf P. Seperti pada kata puasa. Kemudian setelah pi itu ro. Kamu perhatikan huruf besarnya itu mirip huruf P, tapi itu bukan P, itu R. Jadi di huruf kita itu huruf P, tapi di huruf Yunani itu huruf R. Ya, ro. Seperti pada kata Rama. Jadi perhatikan dari nu, si, omikron, pi, ro. Jadi mulai dari M
ada si. Tapi setelah M itu ada O, P, R. Q-nya tidak ada. Ya. Jadi O, P, dan R. Sekarang kita mulai lagi dari alfa sampai di rho. Alfa sampai di rho. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron, pi, rho. Kita ulang ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron, pi, rho. Oke, ada yang mau coba? Ini sudah mulai panjang. Ayo, Delvina. Ya, coba ayo Delvina. Tidak apa-apa. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, Iya betul. kappa, lambda, Habis L. mu, Ya. nu, xi, omikron, pi, rho. Oke, mantap. Ya. Nah dari sini sudah bukti bahwa kita bisa ya, bisa. Padahal cuma berapa menit kan sudah hafal. Tak perlu menghafalkan lagu. Loh, waduh, ini hang ini. Oke, setelah rho itu ada sigma, yaitu R. Setelah R, S, sama ya, urut-urutannya dengan alfabet. Ada R, setelah rho, sigma. Nah, sigma perhatikan huruf besarnya, huruf kecilnya itu ada dua jenis. Ya, ada S yang pertama seperti kamu lihat di situ, ada S yang seperti kita. Nah, itu penulisannya. Kemudian transliterasinya huruf S seperti pada kata sabar. Setelah S, T, R, S, T. Ya, urut-urutannya sama ya, yaitu tahu. Ya, transliterasinya huruf T seperti pada kata tabah. Lalu ada upsilon. Nah, upsilon huruf besarnya itu seperti Y. Ya, kita menulis seperti huruf Y, tapi itu bukan huruf Y, itu adalah upsilon huruf besar. Ya. Upsilon. Jadi upsilon itu transliterasinya huruf U atau huruf Y. Jadi nanti ada penjelasannya. Kalau dia di depan sebuah kata, dia harus diucapkan Y, walaupun itu tulisannya U. Jadi U. Misalnya, kamu pernah ya mendengarkan orang-orang ngomong misalnya unik, dia menjadi unik. Ada beberapa orang unik sekali ya, gitu ya. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan kata unik. Nah, ada penyebutan Y, sepertinya ada di depan huruf U, jadi unik. Nah, inilah yang disebut maksudkan U, dia akan disebut Y kalau dia terletak di depan sebuah kata. Gitu. Ya. Makanya cara pengucapan itu akhirnya juga sampai ke Indonesia. Unik jadi unik. Nah, itu upsilon. Kemudian setelah upsilon, nah ini ada pi.
Ya, P ini ditransliterasikan dengan F atau P. Misalnya filsafat atau filosofi. Ya, bisa kita menggunakan filosofi pakai F, bisa juga PH, filosofi. Ya, filsafat itu P. Kemudian Q itu CH. Misalnya saja khotbah. Jadi khotbah bisa CH atau KH. Jadi bisa CH, bisa KH. Kemudian psi. Ya, perhatikan hurufnya ditransliterasikan dengan PS. Misalnya kata psikologi, psikis, psikologi itu pakai PS, ya, menggunakan huruf psi. Dan yang terakhir adalah omega. Oh my god. Ya, inilah kemudian nanti muncul oh my god. Oh my god. Omega. Jadi makanya disebutkan dengan akulah alfa dan omega. Karena alfa itu huruf pertama dan omega huruf terakhir. Akulah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Maka huruf omega itu dikaitkan dengan Allah. Dalam bahasa Inggris kemudian muncullah kata oh my god. Omega. Ya. Jadi ini adalah lanjutan dari setelah sigma, tau, upsilon, pi, hi, psi, omega. Hi, ya, hi, ki, pi, ki, psi. Jadi perhatikan pi dulu, baru ki dulu, baru psi. Iya. Oke, kita mulai dari alfa sampai omega. 1, 2, 3. Alfa, Beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, hi, psi, omega. Nah, ini agak sedikit tersendat-sendat di sini ya. Coba beberapa detik, beberapa menit diperhatikan, dihafalkan dulu, diingat-ingat. Oke, kita sekarang coba sekali lagi mulai dari alfa sampai omega. Nah, setelah itu silakan satu orang maju ke depan. Nggak usah berdiri saja deh. Menyebutkannya. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, hi, psi,
epsilon, epsilon, zeta, eta, iota, Theta, iota, kappa, lambda, mu, psi, omikron, ya, pi, rho, sigma, tau, P, C. Oke. Ada satu lagi mau coba? Ya. Penina, Laudila. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, Si, omikron, Di, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, ki, psi, omega. oke, mantap. Nah, sekarang kita belajar menulis huruf. Nah, untuk belajar menulis huruf, kalian siapkan kertas yang bergaris. Nah, untuk kertas yang bergaris, kalian tentukan garis itu ada 3. Ya, tentukan 3 garis menjadi patokan untuk latihan menulis. Ya, tentukan 3 garis untuk latihan menulis. Ini garis disebut garis batas atas, ya. Garis yang pertama itu garis batas atas. Ini garis tengah, ya. Dan ini adalah garis batas bawah. Jadi ini adalah nama garis untuk latihan menulis huruf. Batas atas, garis tengah, batas bawah. Nah, untuk alfa, perhatikan huruf besarnya seperti pada halaman 12. Itu dia mulai dari batas bawah sampai batas atas. Dan itu seperti huruf besar, huruf A besar. Sama, ya, penulisannya. Alfa. Dia harus sebesar 3 garis ini. Jangan penulis huruf A-nya begini ya, nanti ya. Maksudnya tingginya. A begini, nanti huruf kecilnya sama tinggi. Tidak boleh, ya. Dia harus lebih besar. Jadi dia harus lebih tinggi. Begini. Nah, jadi ada batas sampai di batas atas. Lalu huruf kecilnya, perhatikan, mulai dari batas tengah sampai batas bawah, kembali batas tengah, seperti ini. Ya, jadi cara menulisnya ini alfa. Silakan latihan. Ya, huruf A kecilnya itu seperti kalau kita mau menggambar ikan. Ya, kalau mau menggambar ikan, nah, ini seperti membuat huruf alfa. Sudah? B, sekarang huruf beta. Ya, huruf beta, perhatikan. Huruf B-nya sama seperti membuat huruf B kita. Dari batas atas sampai batas bawah. Nah, untuk huruf B kecil, cara menulisnya seperti huruf B besar. Tapi kita mulai dari batas bawah. Ini kita kasih ekor. Perhatikan, ada ekor sedikit dari bawah sini. Kita tulis ke atas sampai batas atas seperti menulis B. Tapi tidak boleh terputus. Jadi
tidak boleh begini, tidak boleh cara menulisnya gini. Nah, tidak boleh, ya. Jadi caranya harus dari bawah naik ke atas. Di sini tidak boleh membuat sudut, tidak boleh dibuat sudut. Nah, gitu, ya, delta. Kemudian huruf yang ketiga yaitu gamma. Huruf gamma itu, ini yang punyanya ibu yang mana ya? Kayaknya ini ya. Ya, jadi untuk huruf gamma itu perhatikan huruf besarnya seperti membuat siku. Nah, ya, seperti membuat siku 90 derajat. Ini huruf besarnya. Jadi kalau misalnya grafo, jadi nah ini G, ya, gamma. Tapi dalam bentuk huruf besar G. Nah, huruf kecilnya itu seperti membuat pita, tapi mulai dari garis tengah ke bawah sedikit sampai ke batas bawah lewat. Nah, dari batas tengah melewati batas bawah kembali ke tengah. Gamma. Nah, kalau kamu melihat di buku itu ada anak panah. Nah, itu kita disuruh atau diarahkan untuk mengikuti anak panah itu, mulai dari anak panah. Jadi menulisnya mulai dari batas tengah, melewati batas bawah, kembali ke batas tengah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah delta. Huruf delta itu huruf besarnya seperti membuat segitiga. Ya, seperti membuat segitiga. Delta. Ini huruf besarnya seperti segitiga. Kemudian huruf kecilnya bisa mulai dari tengah. Di sini dari tengah atau bisa juga ini mulai dari tengah, bisa juga mulai dari atas. Kamu buat seperti bikin huruf S, tapi lengkungnya S bukan begini, tapi lengkung kecil ya, S-nya kecil. Nah, yang di bawah lengkungnya S besar. Jadi S-nya lengkung kecil dulu, sampai batas tengah dibesarkan lengkungnya. Jadi bisa mulai dari garis tengah, bisa juga mulai dari garis atas. Delta. Yaitu enak kalian dari mana membuatnya. Delta. Kemudian yang berikutnya huruf kelima yaitu epsilon. Ya, huruf epsilon huruf besarnya sama seperti huruf E kita. Ya, sama seperti huruf E. Huruf kecilnya itu seperti huruf T, menulis huruf 3 tapi dibalik. Ya, dan itu mulai dari batas tengah sampai batas bawah. Jadi seperti membuat huruf 3 tapi dibalik. Epsilon.
buat titan kecil. Nah, sampai di bawah, kemudian kita buat ekor kecil. Setelah batas bawah, kita buat ekor kecil. Jadi seperti membuat huruf C, ya, seperti membuat huruf C. Ini saya salah. Jadi gini. Nah, ini harusnya zeta. Jadi seperti membuat huruf C gini. Tapi setelah sampai C terakhir, kita lengkungkan untuk bikin ekor zeta. Zeta. Silakan dicoba. Kemudian huruf yang ketujuh yaitu eta di halaman ke-15. Eta. Nah, huruf besarnya sama seperti huruf H. Jadi ini H, bagi kita H, tapi bagi orang Yunani ini E. Ya, eta. Huruf kecilnya seperti membuat huruf N. Tapi ada lengkungan kecil di sini, ada lengkungan kecil. Lalu kasih ekor sedikit ke bawah. Ya, kalau bahasa Jawa taling ya. Bahasa Jawa ini seperti membuat taling. Kalau taling tarung yang mana? Oh ada. Belakangnya ada kayak harus ada ekor, dua harus ada ekornya. Ya, jadi ini bukan taling tarung tapi ini taling ya. Seperti membuat taling atau membuat huruf N, tapi kemudian diperpanjang garis yang terakhir seperti menambahkan ekor melewati batas bawah. Kemudian huruf yang ke-8 yaitu theta. Nah, theta. Nah, perhatikan pada waktu menulis theta, huruf besar sama huruf kecilnya itu besarnya sama. Cuman yang satu bulat, yang satu lonjong. Kalau huruf besar dia lebih bulat. Dia lebih bulat. Lalu garis tengahnya itu nggak boleh kena dengan garis kiri kanan. Ya. Nggak boleh kena. Nah, sedangkan kalau huruf theta, huruf kecil, dia lebih lonjong. Terus garis tengahnya harus kena tepi kiri kanan. Gitu. Nah, kadang-kadang bentuk theta di komputer itu bisa seperti ini. Bentuk theta di komputer bisa seperti ini. Nah, ini juga theta. Ya. Jadi ada macam-macam jenis font bahasa Yunani di komputer. Nah, itu kita harus terbiasa dengan berbagai jenis tulisan. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ya, itu sama saja semuanya theta. Dan yang penting, kalau huruf kecil dia lebih langsing, ya. Huruf besarnya lebih gendut, dan huruf besarnya garis tengahnya tidak boleh menyentuh sisi kiri kanan. Lalu huruf yang ke-9 yaitu iota. Nah, untuk huruf iota itu sama seperti huruf I kita, ya. Huruf iota dia mulai dari batas atas sampai batas bawah I, lalu huruf kecilnya dari tengah ke bawah I. Tapi harus ada kayak lengkung sedikit gitu ya, dibuat lengkung sedikit I. Dan I-nya itu tidak boleh memakai titik.
pakai ya, pakai titik di Indonesia. Di Yunani nggak boleh ya. Jangan karena kita terbiasa nulis i, nah jadi nulis i terus kita kasih titik, malah salah nanti ya. Karena nanti bisa berubah, nanti artinya, bacanya dia bisa berubah kalau kita kasih titik. Kemudian kapal sama dengan huruf kita, huruf besarnya maupun juga huruf kecilnya sama dengan huruf kita, kapal. Kemudian lambda. Untuk lambda dia seperti membuat segitiga tapi yang tidak punya dasar. Kalau delta dia bentuknya begini, huruf besarnya. Tapi kalau lambda dia tidak pakai sisi bawah. Nah, ini ya, boleh cara menulisnya begini atau begini. Ya, yang penting sudut di sini nggak boleh kebuka ya. Misalnya kamu menulisnya gini, nah ini kebuka sedikit ya, nggak boleh ya, harus disambung. Lambda. Nah, untuk huruf kecilnya ya, untuk lambda ini huruf besarnya. Huruf kecilnya kita bisa pakai dua cara. Dari batas atas kita bikin seperti lengkung. Lalu di tengah, dari garis tengah kita kasih miring sedikit. Bisa begini. Tapi kita juga bisa seperti buat huruf S yang miring. Gini. Lalu dari tengah kita kasih garis miring. Jadi bisa pakai penulisan dua cara. Cara yang ini atau cara yang ini. Jadi bisa buat begini dulu, lengkung ke kiri, garis miring, atau lengkung ke kanan, garis miring. Lambda. Kemudian mu. Untuk mu itu bukan untuk ku. Mu hurufnya seperti bahasa Indonesia M, tapi sampai di garis tengah aja. Ya, garisnya, sudutnya sampai di garis tengah. Nah, kemudian untuk huruf kecilnya, perhatikan. Huruf kecilnya kita buat ekor dulu kecil, naik, kemudian sampai di garis tengah seperti membuat huruf U. Lalu ada kasih lengkung sedikit. Ya, dari garis batas bawah turun ada ekor, bikin seperti huruf U, diakhiri lengkung kecil. Kemudian yang berikutnya huruf nu. Huruf nu. Ya, untuk huruf nu, huruf besarnya sama seperti huruf kita. Huruf kecilnya sama seperti membuat huruf V. Ya. Nah, untuk perhatikan, untuk membuat huruf nu, huruf seperti huruf V, sudutnya itu harus lancip.
nggak boleh melengkung. Jadi misalnya ada lengkung sedikit gini ya, nggak boleh. Ya bentuk gini dianggap salah. Yang betul adalah yang lancip. Karena kalau kamu buat lengkung seperti ini, dia nanti akan terbaca seperti huruf U. Jadi dia harus beda dengan huruf upsilon. Nu begini. Ya, upsilon dia begini. Ya, ini adalah huruf nu. Kemudian ksi, KS, ya. Relax. Kalau ksi, dia dari batas atas seperti bikin garis tiga garis, panjang, pendek, panjang. Itu huruf besar ya. Ya, ksi, panjang, pendek, panjang, horizontal. Nah, kalau huruf kecilnya, perhatikan, kita seperti membuat huruf 3 terbalik tapi besar. Tapi nanti kita kasih ekor. Tapi bukan bikin huruf 3-nya begini. Bukan ya, salah ini ya. Salah. Jadi yang benar adalah buat pita kecil. Buat pita kecil lagi. Kasih ekor. Jadi nanti jadinya gini. Ya, ada 2 pita. Jadi pita kecil 1 di atas, garis atas, pita kecil 2 di garis tengah, lalu bikin ekor ke bawah. Ya. Jadi dari atas bikin pita kecil sampai di tengah, bikin pita kecil sampai bawah, bikin ekor. Kemudian omikron. Ya, kalau omikron kita udah tahu ya, seperti huruf O kita ya. Huruf besar harus lebih besar. Huruf kecil O-nya lebih kecil. Oke. Kemudian huruf yang ke-16, pi. Huruf ke-16 pi. Nah, untuk huruf pi kita membuat seperti huruf seperti bangku kecil ya, gingkrik. Kalau kita gambar-gambar itu, tapi dari batas atas kita tarik, nah sampai batas bawah. Huruf kecilnya juga sama, tapi dia mulai dari garis tengah sampai batas bawah. Pi. Kemudian huruf yang ke-17, ro. Ya, untuk huruf ro itu kita seperti membuat huruf P dalam bahasa Indonesia, tapi itu adalah R. Jadi seperti huruf besar P, ro. Begini. Ya, P. Ro, ini huruf besarnya. Huruf kecilnya itu kita mulai dari ekor batas bawah, bikin ekor di bawah batas bawah, naik, lalu melengkung seperti bikin huruf P, tapi harus melengkung, tidak boleh ada sudut. Jadi, nah gitu ya, melengkung. Ro.
huruf kecilnya ada dua jenis. Ya. Yang pertama adalah seperti huruf O, tapi kita kasih topi dia. Jadi gini, kita bikin topinya dulu, baru huruf O. Nah, gitu. Jadi seperti huruf O, tapi ada topinya. Mulai pembuatannya, dimulai penulisannya dari garis tengah, bikin topinya dulu, baru huruf O-nya. Sigma. Atau huruf yang kedua, yaitu seperti huruf kita, S. Ya, kita membuat huruf S dari garis tengah ini. Dari garis tengah, seperti membuat huruf S, tapi lengkung yang kedua itu kita jadikan seperti ekor. Nah, gitu. Jadi S-nya itu turun ke bawah. Jadi misalnya sastra, asas misalnya, sas. Misalnya ini ya. Jadi ini S yang pertama, ini S yang kedua. Jadi S yang pertama itu kalau dia letaknya di depan atau di tengah huruf, di tengah sebuah kata, sorry. Jadi huruf S yang pertama itu kalau dia di depan atau di tengah dari sebuah kata. Untuk jenis S yang kedua, dia hanya khusus untuk bagian akhir sebuah kata. Misalnya ras. Kita tulis ras, kita nggak boleh tulis ras gini. Salah. Harusnya adalah ras. Kita pakai S yang kedua. Ya. Kalau S itu ada di akhir. Pak, kalau tulisannya gini Pak, misalnya sate gitu ya. Saya pakai S yang gini, sate. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Karena ini letaknya harus di akhir. Jadi pakai S yang mana? Ya pakai S yang. Atau pakai S besar. Kalau dia nama orang, nama jalan, nama kota, ya pakai huruf besar. Misalnya ini adalah huruf S ya, cara menuliskannya. Berikutnya adalah huruf T. Huruf T, lihat penulisannya seperti T kita, T besar. Lalu untuk T kecilnya perhatikan. Kita mulai dari garis tengah, kemudian bikin huruf T sampai di garis bawah. Kita kasih lengkung sedikit. Ya, harus ada lengkungnya ya. Jangan lupa lengkungnya. Nah, jadi T. Tahu. Kemudian huruf yang ke-20 yaitu huruf upsilon. U. Huruf besarnya seperti membuat huruf Y. Ya, huruf besarnya seperti membuat huruf Y. Huruf kecilnya sama seperti U kita. Tapi jangan dikasih lengkung ya. Kita sudah terbiasa buat huruf U itu gini. Ya enggak? Nah, ini lengkungnya jangan dikasih. Jadi gini aja. Ya, jangan dikasih lengkung. Ya, gini aja. Upsilon. Kemudian huruf yang ke-21 yaitu huruf Q.
T. Kemudian huruf yang ke-22 Ki. Huruf Ki itu seperti membuat huruf X. Nah, Ki ya seperti membuat huruf X. Nah, untuk huruf kecilnya mulai dari batas tengah sampai batas bawah, lewat batas bawah. Jadi X-nya itu melewati batas bawah. Bukan di tengah sini ya, bukan di tengah gini ya, bukan ya. Ini salah ini ya. Jadi dia bikin melewati batas bawah. Ki. Nah, ada bunyinya itu seperti kesi. Ki, kesi itu mirip-mirip. Tapi harus diingat, ki itu ini. Itu CH. Ki. Kalau kesi itu gini. Ya. KS. Kesi. Ki, kesi. Ki, kesi. Yang satu CH, yang satu KS. Ki, mirip-mirip ya. Kadang-kadang orang salah di sini. Kemudian huruf yang ke-23 Si. Nah, untuk menulis huruf Si itu seperti membuat tanaman di padang gurun. Seperti membuat kaktus. Ya, buat lengkungan dulu dari batas atas sampai batas tengah, lalu tarik garis ke bawah. Ya, ini huruf besarnya. Huruf kecilnya dari batas tengah sampai batas bawah, lalu tarik garis di tengah. Si. Nah sekarang huruf terakhir itu omega. Untuk menulis omega, kita mulai dari batas bawah, lalu membuat seperti tapal kuda, kembali ke batas bawah. Ini huruf besarnya. Huruf kecilnya seperti membuat huruf B. Omega. Ya, seperti membuat huruf B. Ada pertanyaan? Ya, yang B. Sama aja, nggak perlu dibuat lonjong, dibuat tembak aja boleh. Jadi misalnya seperti buat huruf O, ini yang ini juga seperti huruf O. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekarang sebagai latihannya, coba kalian menulis nama kalian, nama lengkap dengan bahasa Yunani. Misalnya nama saya Ronald. Jadi saya boleh menggunakan huruf besar ini. Ro, Nal,
Yang sudah boleh coba ditulis di papan tulis. Sudah? Ibu Ika, ayo maju. Loh. Kenapa? Lo kan tadi sudah hafal bahasa. Sudah latihan tulis. Sudah hafal, sudah latihan tulis. Udah bisa itu. Pak, ini nama panjangan Pak, bukan nama panjangan. Nama panjang, nama panjang. Nama lengkap. Nama lengkap. Ayo. Boleh pakai garis ini. Boleh, boleh. Oke. Nah, bagian Malia, huruf besarnya. Huruf besar M. M. Huruf besarnya M sama seperti huruf besar kita, Bu. Iya. Oh ini bukan. Nah, ya, Ika, Santi, Maria. Oke, betul. Cara penulisannya juga betul. Ada satu lagi mau coba? Pak, kalau pakai Y itu gimana Pak? Hah? Pakai Y. Y. Kalau Y Oh itu, ini nih. Upsilon. ya, jadi bisa Y itu bisa ada dua, ya. Bisa kalau dia bersamaan dengan huruf I, itu dia pakai huruf I, itu bisa pakai Y. Jadi kalau huruf I, nanti itu ada pelajarannya sendiri. Jadi huruf I, kalau dia di depan, itu dia diucapkan Y. Jadi huruf I, dia di depan sebuah kata, dia diucapkan
Jadi ada dua. U juga. U juga dia bisa diucapkan Y. Bisa diucapkan Y. Misalnya unik. Ya, jadi ada semacam titik yang bisa kasih tanda petik ya. Seperti ada Y-nya, unik. Nah, sekarang tergantung nama kita itu lebih dekat ke I atau U. Kamu siapa? Y itu hananya. Hananya pakai Y ya, Y di tengah-tengah. Hana ya pakai I. Ya, untuk sementara karena Y hurufnya Berarti besar gitu Pak? kecil. Sebenarnya enggak atau enggak usah ditulis Y-nya. Jadi langsung Hana huruf J adalah sama seperti huruf Y. Jadi J di depan itu adalah huruf I. Jadi Yesus bisa disebut Yesus, bisa disebut Yesus. Nah, tapi kalau huruf J di tengah, nah itu tidak ada. Berarti nggak bisa dong Pak. Huruf W nggak ada. W. Huruf B juga tidak ada. Terus dia apa Pak kalau kayak gitu Pak? Ya dilewati aja. Atau dicarikan huruf-huruf Yunani yang suaranya mirip-mirip W gitu. Apa kira-kira U diganti U gitu, W diganti U. Yang kira-kira namanya kita itu jadi tidak terlalu jauh berbeda gitu, tapi bunyinya mirip-mirip nama kita gitu. Boleh diganti. Ini. Oh ini. Bisa. Coba sini. Kalau misalkan penulisan double konsonan gitu ya kita ditulis double konsonan. Iya, double konsonan ya double konsonan. Tergantung konsonannya apa. Ya kalau konsonannya ada seperti di huruf KS atau KH itu satu huruf. Tapi kalau konsonan yang tidak ada diftong, bukan diftong, bukan double konsonan, tulis sendiri-sendiri. PP itu tulis PP. Iya, tulis sendiri-sendiri.
Seperti bikin ikan, seperti bikin ikan. Dari atas Itu ada contoh itu alfa di atas. Dari garis tengah bikin ke bawah dulu. Ya. Di depan berarti pakai I ya Pak ya Pak? Ya, tergantung huruf yang berikutnya. Apakah dia ada huruf E-nya atau dia U-nya, Y-nya itu, atau ada apa namanya? Setelah Y apa? E. Setelah Y E, berarti pakai itu I. I. Ya. Ya, benar. Ya, Benina lalu bilang. Oke, nah sekarang PR. PR-nya menulis huruf, setiap huruf. Jadi misalnya mulai dari menulis huruf dari alfa sampai omega. Ya, PR-nya masing-masing huruf ditulis 25 kali. Jadi misalnya alfa huruf besarnya itu 25 kali. Setelah huruf besarnya baru huruf kecilnya itu juga 25 kali. Ya. Setelah huruf alfa terus huruf beta. Ya, huruf beta huruf besarnya 25 kali dan huruf kecilnya juga 25. Terus sampai omega. Dikumpulkan minggu depan. Cukup jelas ya PR-nya? Gampang ya. Kenapa 25? Itu karena bagi saya 25 itu pasti sedikit. Ya dulu waktu saya belajar bahasa Yunani di S1 itu 100 kali. Jadi 4 kali lebih banyak dari kalian. Jadi saya hanya kasih kalian 25 itu seperempatnya. Nah, kenapa 25? Karena angka 20 adalah angka kebiasaan. Jadi kalau satu kegiatan kamu
kamu lakukan 20 kali, itu akan menjadi kebiasaan. Nah, diharapkan dengan menulis di atas angka 20, yaitu 25, nanti kalian akan terbiasa menulis huruf Yunani. Dan itu menjadi habit kita, kebiasaan kita. Sehingga nanti dalam membaca atau menulis huruf Yunani, kalian juga sudah tidak asing. Tangan kalian juga udah lemes. Kenapa? Karena menulisnya lebih dari 20 kali. Gitu. Ya, jadi jumlah itu ada, menentukan jumlah ada alasannya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Dan PR nanti kalian kumpulkan minggu depan. Kasih nama, boleh dalam bentuk buku, boleh dalam bentuk lembaran. Tapi kalau dalam bentuk buku, jangan mengharapkan kembali bukunya. Jadi saran saya yang lebih baik lembaran saja. Ya. Kalau folio, kalian harus bikin garisnya. Jadi saya pikir yang seperti itu pakai binder, ya enak itu ya, tinggal buka lembarannya nanti diceprek, beres, rapi. Tapi kalau bentuk buku gini dirobek, tidak rapi. Kamu merayu temanmu supaya dapat. Tapi itu ya cukup banyak itu, karena 25 ya. Jadi kalau minta teman ya kasihan habis nanti bindernya. Nah, folio bergaris juga boleh, ya. Kertas folio bergaris boleh. Atau kalau nggak punya ya mepet-mepet ya, terpaksa pakai buku seperti itu ya boleh juga, nggak apa-apa. Yang penting potongnya rapi. Ya, gitu aja. Kita akhiri pertemuan kita. Pinjam boleh. Delvina, silakan doa. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih videonya.